Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film tembak-tembakan berjudul Sniper GRIT yang dirilis pada tahun 2023. Film ini mengisahkan sekelompok pasukan khusus yang dikerahkan ke sebuah pulau untuk memburu teroris internasional. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di Pulau Malta, di mana di pulau ini terdapat sekelompok besar yang diikuti oleh para penduduk Malta. Kelompok tersebut dipimpin oleh lelaki tua bernama Bubalo yang dianggap sebagai dewa. Mereka kemudian melakukan rapat untuk membahas tentang orang yang mencoba membunuh Bubalo. Adik Bubalo yang bernama Anna lalu memberi informasi tentang seorang gadis bernama Yuki yang berasal dari Jepang dan juga sering disebut Lady Death. Kemudian dengan rasa kesal, Bubalo menyuruh semua orang untuk mencari keberadaan Yuki. Sementara itu, di Los Angeles terlihat dua orang sahabat bernama Zero dan Brandon yang tadinya bekerja untuk CIA, tapi sekarang mereka mengambil pekerjaan yang lebih beresiko. Brandon ini sangat mahir dalam menggunakan sniper, sedangkan Zero handal dalam hal bertarung. Mereka lalu pergi menuju ke tempat rahasia, di mana tempat bos mereka yang bernama Robert memberikan misi-misi penting. Kali ini, Robert memberikan misi baru untuk mereka, yaitu ia mengharuskan mereka terbang ke Malta untuk menyelamatkan Lady Death. Tentu saja mereka langsung menyetujuinya, karena Zero dan Brandon sangat mengenali Lady Death dan menganggap seperti keluarga mereka. Robert memberitahu Brandon dan Zero tentang misi yang dilakukan oleh Lady Death di Malta. Dia seharusnya membunuh Bubalo, tetapi beberapa hari ini dia tidak ada kabar. Jadi, Robert ingin Brandon dan Zero pergi ke Malta untuk menemukan Lady Death dan sekaligus membunuh Bubalo. Robert juga menjelaskan kalau mereka harus menghabisi kelima bawahan Bubalo karena mereka semua sangat berbahaya. 6 महीने पहले लेडी डेथ को वहां से निकालना. Singkat cerita, setibanya di Malta, mereka langsung beraksi. Mereka berhasil menyelinap ke markas Bubalo, di mana Brandon mengintai dari kejauhan, sedangkan Zero menyelinap masuk ke markas menyamar sebagai penjaga. Karena keahliannya, Zero dengan mudah menemukan Fafa yang merupakan salah satu bawahan Bubalo. Zero lalu memberitahu Fafa kalau temannya yang bernama Katrina ingin menemuinya di atap. Sedang di luar, Brandon sedang mengincar Anna, tetapi ia tak bisa menembaknya karena diawasi oleh penjaga. Di sisi lain, Zero menemui Katrina yang juga bawahan Bubalo. Ia lalu menyuruhnya pergi ke atap juga karena Fafa ingin menemuinya. Sementara itu, Brandon melihat Mario sedang berada di toilet. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung menembaknya tepat di kepala. Dan setelah itu, ia menyuruh Zero untuk membereskan mayatnya. Fafa dan Katrina kini sudah berada di atap. Tanpa membuang waktu lama, Brandon pun langsung menembak keduanya secara bersamaan. Sekarang hanya tersisa dua orang, yaitu Anna dan Dr. Zorik. Di sini, Brandon kemudian mengalihkan pengawal Anna dengan menembak pot yang berada di bawah. Saat perhatian pengawal teralihkan, Brandon langsung menembaknya. Pada saat yang bersamaan, Zero pergi mengikuti Dr. Zorik yang sedang menuju ke ruang bawah tanah. Tetapi Dr. Zorik menyadari keberadaannya dan mereka berdua saling berhadapan. Lalu, tiba-tiba Lady Death muncul dan memberitahunya bahwa Dr. Zorik ada di pihak mereka. Dan ia berjanji untuk menjelaskan semuanya nanti setelah mereka berhasil pergi dari sana. Ketika mereka ingin pergi dari sana, tiba-tiba penjaga muncul dan tanpa ragu, Zero langsung menembaknya.
Sementara itu, Bubalo sedang bersiap untuk berbicara para pengikutnya. Tetapi sebelum mulai, dia ditembak oleh Brandon yang mengakibatkan kerusuhan. Dari kerusuhan itulah mereka bertiga berhasil keluar dari sana. Mereka berempat kemudian beristirahat di gereja yang sudah tak terpakai. Lady Death lalu menceritakan tentang misinya, di mana ia harus berpura-pura menjadi wanita penghibur untuk mendekati Bubalo. Dan saat misinya akan berhasil, tiba-tiba Anna muncul dan langsung menembaki Lady Death. Untungnya Dr. Zonic menemukannya dan merawatnya. ये नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती. हम आपके शुक्रगुजार हैं. Di pagi harinya, Brandon terkejut karena Jebnya dan Dr. Zonic tiba-tiba menghilang. Sementara itu, Dr. Zonic pergi ke sebuah kafe dengan membawa laptop milik mereka. Dan tanpa disadari, Zero sudah mengikutinya dari belakang. Sesampainya di kafe, Zero meminta bantuan temannya yang jago komputer, yaitu Pete, untuk mencari tahu apa yang Dr. Zonic lakukan dengan komputernya itu. Dan tak memerlukan waktu yang lama, Pete menemukan kalau Dr. Zonic telah menyalin beberapa hal rahasia ke HP-nya, dan ia akan bertransaksi dengan seseorang bernama Pangeran Caspian. PT juga menemukan di mana tempat transaksi itu. Zero pun langsung beritahu hal ini kepada Brandon serta Lady Death. Kini mereka bersiap di tempat masing-masing. Lalu tak lama kemudian Dr. Zonic dan Caspian muncul. Sementara Lady Death bersembunyi di bawah mobil sambil mengambil aba-aba untuk menembak mereka berdua. Disitulah peluru Lady Death berhasil mengenai Dr. Zonic, sedangkan Caspian berhasil kabur. Mereka bertiga kini sedang beristirahat di sebuah motel. Dan saat itulah Lady Death menceritakan tentang masa lalunya, yang dimana Caspian adalah ayah angkatnya. Dan saat ia berusia 10 tahun, Caspian mengurung dan melatihnya untuk menjadi pembunuh bayaran. Hingga pada akhirnya, Lady Death merasa muak dengan semua ini, dan akhirnya ia mencoba untuk membunuh ayah angkatnya tersebut. Sayonara, Papa. कम से कम मुझे तो यही लगा था. Sementara itu, di sisi lain, Caspian kembali ke apartemennya dan dikejutkan dengan kedatangan Anna. Mereka melakukan negosiasi untuk menangkap Lady Death menggunakan GPS yang diberikan oleh Dr. Zonic. Singkat cerita, di pagi harinya, si penjaga pergi menuju ke sebuah kafe yang ditunjukkan oleh GPS, di mana mereka bertiga sedang sarapan di sana. Tanpa aba-aba, mereka langsung diserang. Lalu dengan sigap, mereka pun bisa menghindari serangan itu dan melawan balik. Namun, sebelum mereka berhasil menangkapnya, si penjaga itu berhasil kabur. Kini mereka sedang bertanya-tanya siapa orang tersebut. Dan tak lama kemudian, Zero mendapatkan telepon dari Pete, dan Pete menjelaskan tentang Dr. Zonic yang telah memasang pelacak pada Lady Death. Kemudian, mereka memutuskan untuk menghancurkan semua HP mereka, dan bodohnya mereka belum beritahu hal ini kepada Robert. Keesokan harinya, Pete dan Robert bertemu dan membahas tentang hal ini. Lalu Robert memutuskan untuk pergi ke Malta, dan Pete mau tak mau harus ikut dengannya. मुझे पता चला तुमने मेरी टीम को फंसाया है. बस अपने घर से कीबोर्ड और माउस उठाना है. अपनी माँ से बात कर लो. Sementara itu, Brandon dan kawan-kawan sedang mengintai mobil yang dipikir ada pelacaknya. Tapi tiba-tiba dari arah samping, si penjaga itu kembali muncul. Alhasil, adegan kejar-kejaran serta tembak-tembakan pun terjadi lagi. Untungnya, Zero bisa menghentikannya. Di malam harinya di motel, mereka kebingungan karena mereka telah menghancurkan ponselnya, namun tetap saja masih bisa terlacak. Lalu, Brandon memperhatikan luka tembaknya Lady Death dan berpikir kalau Dr. Zonic mungkin saja menaruhnya di situ. Dan
Dan tebakannya pun itu benar. Mereka menemukan salah satu chip di lukanya tersebut. Brandon pun membuat rencana menggunakan chip untuk menjebak si penjaga. Lalu si penjaga datang ke motel mengikuti GPS-nya. Singkat cerita, penjaga itu diarahkan ke sebuah kamar. Tetapi pas masuk, ia terheran-heran karena kamarnya kosong dan kemudian ia mendapatkan kejutan dari Brandon dan kawan-kawan. Lady Death kemudian menghubungi Caspian untuk memberikan penawaran bagus, di mana keduanya bertemu empat mata untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa adanya kelicikan. Caspian pun menyetujui hal ini dan keduanya memutuskan bertemu di gereja tua di tepi pantai. Keesokan harinya, Lady Death sampai duluan di gereja tua dan selang tak lama, Caspian muncul bersama pasukan Anna yang mulai mengepung tempat tersebut. Sementara Brandon dan Zero yang mengawasi Lady Death dari kejauhan juga tertangkap. Mereka semua dibawa ke istana Bubalo. Sementara itu, Robert dan Pete sedang menuju ke istana lewat jalur laut. Robert mempunyai firasat bahwa Brandon dan kawan-kawan sedang dalam masalah. Rencana mereka sekarang adalah meretas CCTV untuk bisa melihat keadaan. Begitu mereka mendapatkan akses, mereka berdua langsung menjalankan aksinya, di mana Pete sebagai pemandu dan Robert yang menjalankan aksinya. Para penjaga satu persatu bisa disingkirkan oleh Robert. Sementara itu, Lady Death bertemu secara langsung dengan Caspian dan Anna. Lady Death. Sedang Zero dan Brandon ditahan di tempat lain. Caspian sangat kesal pada Lady Death dan mulai menyalahkan semua padanya. Caspian lalu mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Lady Death. Dengan secepat kilat, Lady mampu membalikkan keadaan. Tetapi tiba-tiba Zero dan Brandon dibawa keluar dan dijadikan sebagai sandera. Keduanya kemudian menyuruh Lady Death agar tak memikirkan keadaan mereka dan menyuruhnya untuk segera menghabisi Caspian. Namun Lady Death tak ingin teman-temannya terluka, jadi ia lebih milih membiarkan Caspian pergi. Di waktu yang sama, Robert dan Pete muncul untuk menyelamatkan mereka. Dan terjadilah keributan tembak-menembak antara mereka. Di tengah-tengah keributan, Pete yang disuruh mencari jalan keluar malah bertemu dengan Caspian dan akhirnya Pete berhasil mengalahkan Caspian. Sementara itu, Lady Death bertemu sekelompok tukang kebun istana dan berakhir saling adu jotos. Dalam pertarungan itu, Lady Death hampir saja dikalahkan, tapi untung saja teman-temannya datang dan membantunya. Semuanya pun akhirnya berakhir. Mereka meninggalkan Caspian untuk ditangkap oleh polisi. Singkat cerita, di hari berikutnya, mereka sedang bersantai-santai dan melihat berita kalau Caspian sudah ditangkap oleh polisi. Namun tiba-tiba entah dari mana, seseorang menembaknya. Dan tembakan itu ternyata adalah Lady Death. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Sniper GRIT. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.